Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adila Sandi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah, kali ini saya akan membuat video mengenai DPRD, fungsinya, pengertiannya, dasar hukumnya, serta bagaimana sebenarnya DPRD itu bekerja. Mari kita bedah satu-satu. DPRD secara kepanjangan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana dalam hal ini DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bawah naungan kepala daerah sebagai lembaga legislatif tentunya di daerah. DPRD terbagi atas tiga bagian, sebenarnya terbagi atas ruang lingkup yang berbeda, yaitu ada DPRD tingkat provinsi, DPRD tingkat kota, ataupun DPRD tingkat kabupaten. Tergantung DPRD itu bertempat ataupun berkedudukan di mana. Dalam halnya dasar hukum, DPRD termaktubkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, terus kalian tahu nggak sih sebenarnya DPRD itu jumlahnya berapa? Mari kita buka dalam halnya peraturan KPU nomor 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota dalam pemilu tahun 2024. Nah, sebenarnya penentuan alokasi kursi bagi anggota DPRD itu bervariatif, tergantung kebutuhan ataupun jumlah penduduk dari daerah pemilihan tersebut. Contohnya, dalam halnya Provinsi Banten, jumlah DPRD Provinsi Banten yaitu berjumlah 100 anggota. Selanjutnya, sebenarnya DPRD itu fungsinya apa sih? Ya, DPRD sebenarnya nggak jauh beda sampai DPR, tapi ini ruang lingkupnya aja yang berbeda. Apa sih sebenarnya? Ya, tugas DPRD ada tiga. Pertama, yaitu sebagai lembaga legislasi. Tugasnya untuk membentuk peraturan, di mana dalam hal ini adalah peraturan daerah, yang tentunya menjadi salah satu hierarkis dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang tentunya juga bekerja sama dengan kepala daerah dalam hal ini untuk menentukan bagaimana kebutuhan legislasi itu bekerja di daerah tersebut. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas anggaran, di mana dalam hal ini DPRD mengesahkan adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dalam hal ini untuk menyokong bagaimana pembentukan ataupun pengelolaan dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat dan kemudian dikelola dalam halnya pembangunan daerah itu sendiri. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Sebenarnya dalam DPRD ada tiga hak yang sangat lekat dengan fungsi pengawasan. Ada hak interpelasi, ada hak angket, dan hak menyampaikan pendapat yang berhubungan untuk tentunya keberadaan ataupun check and balances dari penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD secara struktural terbagi atas pimpinan, komisi, serta alat kelengkapan dewan lainnya. Dan tentunya ada sekretariat DPRD. DPRD provinsi dalam hal ini fungsinya adalah untuk kepentingan lintas provinsi tentunya yang lebih luas seperti transportasi, terus ada juga pendidikan. Nah, kalau misalkan di tingkat kedua yaitu DPRD tingkat kabupaten atau kota, dalam hal ini tentunya fokusnya hanya di daerah atau ruang lingkupnya mereka, yaitu seperti tata kelola mereka ataupun pembangunan infrastruktur di kota ataupun kabupaten mereka. Yang paling sederhana adalah contohnya tata kelola pasar dan kebersihan dari lingkungan mereka. Nah, contoh peran nyatanya apa sih? Sebenarnya banyak dari beberapa dewan yang sudah melaksanakan dari hak dan tugasnya. Dalam hal ini contohnya adalah Yeremia Medrova selaku DPRD Provinsi Banten. Dalam hal kemarin beliau menyempatkan diri untuk berperan aktif dalam halnya Hari Kartini dan menyerap aspirasi rakyat bahwa perempuan harus bisa bergerak ke depan. Nah, dalam hal itu sebenarnya banyak permasalahan yang bisa kita lihat sebagai mahasiswa tentunya. Apa sih sebenarnya kritik yang bisa dibangun dari adanya DPRD?
Pertama, tentunya dari segi fungsi terlebih dahulu. Banyak beberapa anggota DPRD yang justru tidak bisa menyerap aspirasi rakyat, seperti produk legislasinya yang masih belum cukup untuk mewadahi beberapa hal yang ada di daerah, kepentingannya yang justru tone deaf, atau kepentingannya yang hanya merupakan kepentingan beberapa bagian ataupun golongan saja tanpa memperhatikan kepentingan umum ataupun rakyat di daerah tersebut. Kemudian dari segi anggaran, beberapa hal masih terlihat jelas untuk kita benahi secara bersama. Pertama, dari transparansi dari pengelolaan dana. DPRD saat ini belum melakukan pengawasan yang menurut saya bisa dilakukan dan bukti bahwa mereka sudah melaksanakan transparansi tersebut kepada rakyat. Maka dari itu, dalam halnya DPRD harus melihat fungsi dan bagaimana perannya dalam halnya terpilih menjadi dewan dan mewakili rakyat dalam halnya sistem pemerintahan itu sendiri. Maka dari itu sudah jelas DPRD berperan penting, tapi perlu dalam halnya ini untuk ditingkatkan karena dalam sistem pemerintahan DPRD berperan sangat krusial dalam hal ini bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun ekosistem otonomi daerah yang lebih pasti dan ekosistem pemerintahan dan pembangunan yang lebih merata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.